dan merawat dia tersebut dengan kurang lebih 22 tahun dengan baik. Dan sejak diusir pun saya tidak ada dihubungi oleh dokter SHMU, baik melalui SMS, WhatsApp, ataupun telepon mengenai kepergian saya sendiri. Terkait dengan tuduhan perselingkuhan, bahwa perlu dicatat, yakni tuduhan tentang perselingkuhan tidak pernah ada kata satupun diucapkan atau ditujukan oleh Dr. Hotma Sitompul SH selama masa perkawinan. Bahkan pada saat diusir pun tidak pernah dinyatakan bahwa saya pernah berselingkuh. Bahwa tuduhan tersebut baru munculan setelah pemberitaan ini menjadi heboh secara nasional, dan karena saya menunggu pengacara hebat untuk mencari saya, di mana Dr. Hotma Sitompul SH melibatkan banyak pengacara untuk melawan istrinya sendiri yang sudah dinikahinya selama 22 tahun. Apakah Dr. Hotma Sitompul saya mungkin sangat khawatir ke dalam selatan dari saya, sehingga melibatkan 3 kelompok pengacara untuk melawan istrinya, terutama di media massa. Pengacara Muarkarta, pengacara Patahit Subomi, seperti pengacara Dion, Kompor, dan kemudian dinyatakan tuduhan fiktif yang seolah-olah saya selingkuh dengan pria lain. Tuduhan fiktif dinyatakan Dr. Hotma Sitompul SHMU terpojok dan mencoba menolong dirinya adalah setelah dihujat di mana-mana, sehingga sengaja dibuat berita fitnah tidak mengalihkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat. Lagi pula, apakah masuk akal? Saya sudah berumur 59 tahun, sudah lama baru sudah nenek-nenek, masih ada dasar untuk dituduhkan selingkuh. Bahwa tersebut disebabkan tadi selama kurang lebih 22 tahun. Lagi pula, kuasa hukum dari Dr. Hotma Sitompul SHMU, seperti yang bernama Murakarta SH, di dalam konferensi persnya telah membenarkan adanya penyerobotan tanah lahan milik Nyonya Mulyana Faridah, sehingga sangat wajar dan sesuai dengan hukum ibu saya Nyonya Mulyana Faridah untuk mempertahankan haknya. Memberikan hak jawab dan bantahan sebagai berikut. Bahwa hari ini, Rabu tanggal 7 April, saya dan ibu saya tadi, ibu telah membuat 2 laporan polisi Polres Metro Jakarta Selatan, yakni sebagai berikut. Laporan pertama, lapornya saya sendiri, Nyonya Desiree Sitompul, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMU, dan Muarakarta Simatupang SH. Hal yang dilaporkan dugaan atas pelanggaran pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP fitnah, dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE penyebarluasan informasi elektronik dan berisikan pencemaran nama baik dan fitnah. Intisari laporan bahwa saya Nyonya Desiree Sitompul secara selaku korban mendapatkan video-video di beberapa akun YouTube dan juga di beberapa media atas keterangan konferensi pers yang diduga dilakukan oleh terlapor Muarakarta, di mana hal ini dilakukan atas dugaan persetujuan atau arahan dari Dr. Hotma Sitompul SHMU yang isinya diduga menyatakan hal fitnah dan pencemaran nama baik, yakni menyatakan saya, Nyonya Desiree Sitompul, telah selingkuh dengan seseorang pria sehingga saya merasa dirugikan. Selanjutnya, saya membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan polisi kedua, Hapon Nyonya Mulyana Faridah, ibu saya, terlapor Dr. Hotma Sitompul SHMU. Hal-hal yang dilaporkan dugaan pelanggaran pasal 167 KUHP, pasal 385 KUHP, penyerobotan lahan. Intisari dugaan tindak pidana bahwa ibu saya Nyonya Mulyana Faridah adalah pemilik atas lahan terdapat di Jalan Pangeran Antasari nomor 79,
Selatan sebagaimana sertifikat hak milik 2025 Cipete Selatan. Ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan selaku korban mendapatkan bahwa terlapor Dr. Fatma Sitompul SIM diduga telah menyerobot lahan ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan tersebut sejak 12 Februari 2021 hingga saat ini, di mana terlapor Dr. Fatma Sitompul SIM diduga telah membangun pembatas tembok yang dahulu terbuat dari seng dan saat ini berupa tembok di atas lahan ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan tanpa seizin ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan. Selain itu kuasa hukum terlapor yakni Morakarta telah mengakui penyerobotan di dalam konferensi pers yang saat itu telah disiarkan pada berbagai akun channel YouTube ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan merasa dirugikan atas perbuatan ini sehingga ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selanjutnya, atas konferensi pers yang dilakukan oleh Dr. Fatma Sitompul SIM dan hukumnya tanggal 6 April 2021, maka saya memberikan jawaban dan pernyataan sebagai berikut. Terkait tuduhan memanfaatkan ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan alias Ibu, bahwa tanah yang diduga diserobot oleh Dr. Fatma Sitompul di Jalan Pangeran Antasari 79 adalah atas nama ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan, sehingga jelas secara formal berhak untuk melakukan upaya hukum adalah ibu saya Nyonya Mulyana Tarigan. Seorang ibu mana yang tidak sedih dan marah melihat anaknya diusir dan kemudian di atas tanahnya dibangun tembok pembatas. Sungguh menyedihkan dan memicu amarah ibu saya. Sekalipun ibu saya sampai sini